Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Tia Lendari. Saya bersama rekan-rekan saya. Saya Lintang Sekar Kirana akan Perkenalkan nama saya Hilya. nama saya Salsabia. Kami di sini akan menjelaskan tentang Indonesia dalam panggung dunia. Nah, teman-teman mau tahu gak sih Indonesia dalam panggung dunia itu seperti apa? Politik luar negerinya itu bagaimana? Yuk kita simak pembahasannya. Indonesia dalam panggung dunia. Yang pertama yaitu landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Nah, politik luar negeri suatu negara lahir ketika negara tersebut sudah dinyatakan sebagai negara yang berdaulat. Nah, sama halnya dengan Indonesia. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup dalam melaksanakan politik luar negeri. Yang kedua yaitu politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Satu, lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas mengenai politik luar negerinya. Akan tetapi, pada masa itu, Indonesia sudah memiliki landasan operasional yang jelas, yaitu hanya dengan mengonsentrasikan pada 3 sasaran utama. Yang pertama yaitu 1. Memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari usaha Belanda untuk kembali bercokol di Indonesia. Yang ketiga, mengusahakan serangkaian diplomasi untuk menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda melalui negosiasi dan akomodasi kepentingan dengan bantuan negara ketiga dalam bentuk good offices atau mediasi dan juga menggunakan jalur Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang kedua yaitu politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi parlementer, yaitu pada tahun 1950 sampai 1959. Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950-an lebih ditunjukkan untuk menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia, dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya. Kirana akan menjelaskan poin ketiga, yaitu tentang politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, yaitu tahun 1959 sampai 1965, politik luar negeri Indonesia bersifat high profile, yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme yang tegas dan cenderung bersifat konfrontatif. Pada era itu, kepentingan nasional Indonesia adalah pengakuan kedaulatan politik dan pembangunan identitas bangsa, atau bisa disebut juga national character building. Yang poin keempat ada politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa awal Orde Baru, terjadi perubahan pada pola hubungan luar negeri Indonesia dalam segala bidang. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak dapat dilaksanakan secara baik tanpa adanya stabilitas politik keamanan dalam negeri maupun di tingkat regional. Dan yang kelima, ada politik luar negeri Indonesia era reformasi. Orientasi politik luar negeri Indonesia di awal reformasi masih sangat dipengaruhi oleh kondisi domestik akibat krisis multidimensi dan transisi pemerintahan. Perhatian utama politik luar negeri Indonesia diarahkan pada upaya pemulihan kembali kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia serta memulihkan perekonomian nasional. Politik luar negeri Indonesia saat itu lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan politik domestik daripada politik internasional. Peran Indonesia dalam upaya ciptakan perdamaian dunia. Gerakan non-blok.
Gerakan non-blok adalah suatu gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang beranggotakan lebih dari 100 negara-negara yang berusaha menjalankan kebijakan luar negeri yang tidak memihak dan tidak menganggap dirinya beraliansi dengan blok barat atau blok timur. Gerakan non-blok mempresentasikan 55% penduduk dunia dan hampir 2/3 keanggotaan PBB. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang Organisasi Konferensi Islam. Apa sih Organisasi Konferensi Islam itu? Organisasi Konferensi Islam atau OKI adalah organisasi internasional yang anggotanya terdiri atas negara-negara Islam seluruh dunia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 22 September 1969 saat Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT. Negara-negara Islam di Rabat Maroko atas prakarsa Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hasan II dari Maroko. Selanjutnya yaitu Deklarasi Juanda. Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah RI mengeluarkan sebuah klaim atau pernyataan yang menjadi salah satu dasar kedaulatan wilayah yang baru setelah proklamasi kemerdekaan RI tahun 1995 dan Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Karena pernyataan tersebut dilakukan pada masa Perdana Menteri Juanda Kartawijaya, maka lebih dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Yang terakhir yaitu Jakarta Informal Meeting atau JIM 1 dan 2. Pada tahun 1970 di Kamboja terjadi kudeta yang pada saat itu dipimpin oleh Pangeran Norodom Sihanouk. Ketika itu Pangeran Norodom Sihanouk sedang berada di luar negeri. Keponakannya yang bernama Pangeran Siswat Sirik Matak bernama Lonol melakukan kudeta kekuasaan. Sejak peristiwa itu terjadi perang saudara yang berlangsung lama dan berlarut-larut. Sihanouk kemudian memilih untuk mengasingkan diri di Beijing dan memutuskan untuk beraliansi dengan Khmer Merah yang bertujuan untuk menentang pemerintahan Lonol dan akhirnya dapat merebut kembali tahtanya. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.